Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-28. Apa hukuman-hukuman atas dosa dalam dunia ini? Jawabannya, hukuman-hukuman atas dosa dalam dunia ini sebagian menyangkut batin kita. Jiwa kita buta, kita merasa tertolak, kita berupaya menyesatkan diri, hati kita keras, hati nurani kita merasa ngeri, kita cenderung pada yang keji, sebagian lagi bersifat lahiriah. Seluruh ciptaan terkutuk karena kita. Kita mengalami pula berbagai kejadian yang buruk pada tubuh, nama baik, harta, milik, sahabat, dan pekerjaan kita. Dan bersama dengannya juga kematian. Jawaban tersebut dapat kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 18, Roma 1 ayat 28, 2 Tesalonika 2 ayat 11, Roma 2 ayat 5, Yesaya 33 ayat 14, Kejadian 4 ayat 13, Matius 27 ayat 4, Roma 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 17, Ulangan 28 ayat 15 sampai 68, dan Roma 6 ayat 21 dan 23. Dari jawaban yang dituliskan di dalam Alkitab, kita mendapatkan pengajaran yang sangat penting untuk kita jadikan bahan renungan. Hukuman atas dosa betul-betul terjadi. Itu bukan sesuatu hayalan. Dan memang kenyataannya dunia dengan segala nafsunya akan lenyap. Kita bisa saksikan padang gurun, hutan belantara yang tadinya ada menjadi semakin meluas padang gurun. Hutan belantara yang tadinya dapat menjadi sarana untuk ada hasil yang baik untuk kehidupan kita, ternyata makin lama makin hancur dan makin habis. Terjadi suatu kondisi di mana kutub utara dan kutub selatan terjadi pencairan, pemanasan global, terjadi pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran air, rusaknya terumbu karang, dan beragam lagi akibat-akibat perbuatan dosa kita sendiri. Itulah kita berupaya menyesatkan diri. Tipu daya melalui media-media yang ada, terutama media sosial. Hati kita keras kalau dinasihati tidak mau menurut, malah membantah, memberontak. Bahkan hati kita merasa ngeri akan hal-hal yang akan terjadi, hukuman Tuhan. Bahkan kita cenderung keji terhadap diri, terhadap orang lain, terhadap ciptaan yang lain. Kita menganiaya, bahkan tidak melakukan hal-hal yang baik untuk memelihara bumi dan segala isinya. Seluruh ciptaan terkutuk karena kita melakukan kejahatan. Kita bisa lihat kondisi sosial ekonomi, sosial budaya, sosial alam kita. Kita mengalami banyak kejadian buruk, penyakit, dari endemi menjadi pandemi. Dan akhir-akhir ini kita juga mengalami yang disebut dengan pandemi COVID-19 yang begitu menakutkan. Sekalipun sudah ada vaksin 1, 2, dan 3, bahkan akan muncul lagi vaksin berikutnya, tetapi tetap saja hal buruk akan terjadi. Perang antar bangsa dengan kekuatan dan kemampuan masing-masing. Nama baik dihina, harta milik hancur, sahabat meninggalkan diri,
Dan banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang lain juga terhina dan pekerjaan-pekerjaan hina. Dan akhirnya semua akan mengalami kematian. Sehebat-hebatnya kemampuan manusia untuk menemukan kebenaran dan menghasilkan berbagai pengetahuan dan teknologi, tetap pada akhirnya tiap-tiap orang akan meninggal, akan menuju kepada hari pada waktu penghakiman tiba. Itulah hukuman-hukuman atas dosa dalam dunia ini. Kita bersyukur mendapatkan pengertian pengajaran dari Alkitab dan kita masih ada harapan karena Kristus telah menggantikan kita di atas kayu salib. Yang seharusnya kita menerima hukuman kekal, ia menanggungnya di atas kayu salib, satu kali menanggung hukuman kekal kita. Sehingga kita pada waktunya nantinya kita tidak akan mengalami hukuman kekal di api neraka bersama setan dan roh-roh jahat. Kiranya dengan pengajaran ini kita berupaya untuk mengerjakan tanggung jawab kita menata layan bumi ini. Baik melakukan reboisasi, penggunaan barang-barang yang lebih efektif, lebih efisien, dan tentu kita berupaya untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan sikap hidup yang baik, yang benar, dan bersahabat dengan banyak orang. Kiranya pengajaran ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.